Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatur Rahman. Di sini saya sebagai moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada Mas Diva Rizky Adila Purnomo, kemudian ada saya sendiri Muhammad Fatur Rahman, dan juga Mbak Inggit Melani Putri. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sistem pengelolaan atau manajemen keuangan di dalam lembaga dakwah. Di sini ada beberapa poin-poin yang akan kita bahas seperti apa itu manajemen, kemudian apa itu manajemen keuangan itu sendiri, terus kemudian di dalam lembaga dakwah itu sendiri seperti apa sistemnya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Inggit. Silakan kepada Mbak Inggit. Terima kasih kepada Mas Fatur sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem manajemen keuangan dalam lembaga dakwah. Di slide yang kedua, saya akan menjelaskan apa sih itu manajemen. Jadi, manajemen adalah sebagai proses atau cara yang sistematis untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Agar manajemen dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, maka fungsi-fungsi manajemen harus diterapkan. Dan di slide yang ketiga, di sini menjelaskan fungsi-fungsi manajemen sebagaimana diterangkan oleh Nichols, McHugh yang dikutip oleh Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saifullah terdiri dari 4 fungsi, yaitu 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang, dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Dan yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing, yaitu proses menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga adalah pengarahan atau directing, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Dan yang keempat, yang terakhir, pengendalian dan pengawasan atau controlling, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Dan di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan manajemen keuangan itu mempunyai 2 peran utama menurut Wright, yaitu yang pertama, manajemen keuangan harus berkenaan dengan berbagai sumber keuntungan dan faktor yang mempengaruhi keuntungan tersebut. Yang dimaksud adalah manajemen keuangan harus berhubungan dengan kegiatan mengenai cara menggunakan harta dan dari sudut pandang yang lebih jauh, yaitu alokasi dana untuk penggunaannya dalam sebuah lembaga. Dan yang kedua adalah berhubungan manajemen dana. Melalui pengawasan likuiditas akan diketahui kebutuhan akan dana. Bagaimana kebutuhan dana itu terpenuhi dan dari sumber apa kebutuhan dana itu terpenuhi. Manajemen keuangan terjalin erat di dalam seluruh proses manajemen. Hal itu tidak hanya karena hasil proses manajemen itu dinyatakan dalam istilah-istilah keuangan, tetapi terutama karena peranan pokok manajemen
Keuangan mempunyai sasaran yang sama dengan sasaran manajemen itu sendiri, yaitu cara penggunaan sumber-sumber keuangan lembaga dengan harapan tercapainya tujuan secara maksimal. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian ada menurut Sutejo dan Kleinstuber, manajemen keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada menentukan jumlah dan alokasi dana. Kemudian yang kedua ada mendapatkan sumber dana yang paling efisien untuk membiayai kegiatan memulai, memperluas dan menjalankan usaha organisasi di atas yang disebut dengan sourcing the most efficient funds. Kemudian yang ketiga ada mengevaluasi kinerja operasi kegiatan atau usaha dan keuangan perusahaan. Dan kemudian yang terakhir akan dijelaskan oleh Diva Rizka Dila Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya materi tentang menurut Suryana 2003-98. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam manajemen keuangan atau pengelolaan keuangan, yaitu pertama adalah aspek sumber dana, kedua aspek rencana dan pengumuman dana, ketiga aspek pengawasan dan pengendalian dana. Lalu untuk selanjutnya, menurut Terry Lewis, terdapat sekurang-kurangnya 4 unsur dalam membentuk fondasi manajemen keuangan organisasi dapat dilakukan oleh masyarakat sipil yang kokoh, yaitu pencatatan akuntansi, perencanaan keuangan, pengendalian internal, dan pengawasan keuangan. Lalu untuk strategi keuangan dan performa finansial itu sendiri, yaitu asal kata strategi turunan dari kata dalam bahasa Yunani. Strategi sendiri merupakan pola sasaran, tujuan, dan kebijakan untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan dan dinyatakan dengan mendefinisikan apa yang dijalankan dalam perusahaan itu sendiri. Lalu manajemen strategi merupakan keputusan atau tindakan yang menghasilkan rumusan perencanaan untuk mencapai target yang dituju melalui tindakan yang berkait dengan strategi. Lalu strategi itu mencerminkan kesadaran perusahaan mengenai bagaimana, kapan, dan di mana ia harus bersaing, melawan siapa, dan untuk maksud tujuan siapa. Lalu strategi juga melalui beberapa tahap dalam proses secara garis besar. Strategi melalui 3 tahap, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi strategi, dan strategi fungsional keuangan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih kepada semua pemateri yang sudah menjelaskan ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.